Sebelum masuk ke penjara, Kyle adalah manusia biasa. Kyle adalah orang Amerika yang sedang bekerja menjadi buruh di Rusia. Ia mempunyai seorang istri yang sangat cantik. Well, I miss just going to the beach together. Malam itu, ada seorang penjahat yang hobinya ngeblaem-blaem masuk ke dalam rumah mereka. Baby. Kyle yang mendengar istrinya berteriak di telepon langsung tancap gas menuju rumah. Sesampainya di rumah, istrinya sudah meninggal tercelentang di sofa. Kyle yang melihat si penjahat langsung mengejar dan menangkapnya. Akan tetapi, di pengadilan hakim memutuskan bahwa si penjahat itu tidak bersalah. Yang ternyata si penjahat itu adalah anak orang kaya. Ia menyogok hakim dengan uang yang sangat banyak. Pada saat selesai sidang, Kyle mengambil pistol milik polisi lalu menembak si penjahat sampai mati. Dendamnya pun terbalaskan. Namun setelah itu, keadaan semakin kacau. Kyle divonis hakim bersalah dan mendapatkan hukuman di penjara seumur hidup. Kyle dimasukkan ke dalam penjara yang paling sadis di Rusia, yang mana para tahanan di penjara ini sangat ugal-ugalan. Mereka suka berkelahi dan membunuh sesama tahanan lainnya. Polisi di sini juga mata duitan. Semua bisa dilakukan asal ada uangnya. Pada saat Kyle baru datang, cincin kawinnya diminta oleh petugas tahanan. Kyle yang gak mau memberikannya dipukul dan cincinnya diambil paksa oleh polisi tersebut. Di dalam penjara ada seorang tahanan yang hobinya push rank bernama Andre. Billy, tahanan yang baru masuk bersama Kyle, langsung di-push rank oleh Andre. Para polisi di sana pura-pura nggak tahu karena Andre memberikannya uang. Have fun. Need to see some green tomorrow. You'll get it. Malam itu, Billy yang di-push rank oleh Andre berteriak sangat keras. Suaranya terdengar sampai membuat Kyle susah tidur. Di pagi harinya, Kyle melihat keadaan Billy yang habis di-push rank semalam. Dan saat melihat wajah Andre yang saknean, seketika Kyle langsung teringat oleh si penjahat yang dulu ngebelaam-belaam istrinya sampai tewas. Yang akhirnya, Kyle langsung menggaplok mukanya si Andre. Dan mereka pun berkelahi. Akan tetapi, akibat dari perkelahiannya itu, hanya Kyle yang mendapat hukuman. Kyle dimasukkan ke ruang isolasi yang sangat tidak layak ditempati. Di tempat itu, mengalir air yang sangat bau dan juga dindingnya terdapat banyak bekas darah. Di sana, Kyle hanya bisa tidur dengan cara menekuk kakinya di atas sebuah batu yang berdekatan persis di sebelah air yang berwarna seperti Di ruang isolasi tersebut, Kyle hanya diberikan makan bolu yang sudah kadaluarsa. Sampai pada suatu malam, Kyle yang sudah berputus asa membuat sebuah tali menggunakan bajunya untuk gantung diri. Akan tetapi, bahan bajunya yang terbuat dari Cotton Combat 50S itu sobek karena tidak kuat menahan beban Kyle yang sangat berat. Kemudian, Kyle mencoba bunuh diri dengan cara jedotin kepalanya ke tembok. Berkali-kali ia jedotkan kepalanya, akan tetapi tidak mati. Kyle hanya merasakan kleyeng-kleyeng saja.
Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu masuk ke dalam ruang isolasi. Kupu-kupu tersebut nemplok pada sebuah sendok di tempat makan Kyle. Seketika, Kyle teringat akan istrinya untuk tetap bertahan hidup. You'll be in here forever. Yang akhirnya, Kyle langsung melebok habis makanan tersebut. Ketika Kyle dikeluarkan dari ruang isolasi, ia dimasukkan ke sebuah kamar yang paling ditakuti di penjara tersebut. Yang mana kamar tersebut terdapat 4 kasur. Akan tetapi, hanya 1 orang saja yang menempatinya. Dikarenakan 3 tahanan lainnya sudah mati dibunuh oleh si penghuni tahanan tersebut. Sebut saja namanya si John. Polisi juga bilang jika Kyle ingin pindah kamar, maka ia harus memberikan uang yang banyak kepada polisi tersebut. Di dalam kamar tersebut, Kyle sangat merasa ketakutan. Akan tetapi, dikarenakan rasa mulus di perutnya sudah tidak tertahankan lagi, yang akhirnya Kyle memberanikan diri untuk boker persis di hadapan si John yang sedang menulis. Keesokan harinya, setelah Kyle ngarit alang-alang, ia langsung menemui sang penjaga tahanan. Kyle memberikan semua uangnya kepada penjaga tahanan tersebut, agar ia bisa dipindahkan ke kamar tahanan lain. Akan tetapi, penjaga tahanan tersebut bilang kalau uang yang diberikan Kyle tidak cukup untuk pindah kamar. Kyle yang merasa ditepsong itu pun hanya bisa terdiam saja. Kemudian pada saat jam istirahat, Andre yang berniat melemparkan bola basketnya kepada Kyle malah mengenai tahanan lain. Karena hal sepele tersebut, mereka pun berkelahi. Dari situ, Kyle mengetahui kalau di penjara tersebut terdapat beberapa geng yang suka berkelahi. Di penjara tersebut juga ada sebuah pertandingan MMA yang disebut Sparka, yang mana yang menang akan tetap hidup dan yang kalah akan mati. Polisi dan jenderal polisi mengetahui hal tersebut, akan tetapi mereka tidak melarangnya dan malah mendukungnya. Dikarenakan mereka bisa mendapatkan cuan yang banyak dari setiap pertandingan tersebut. Setelah itu, Kyle berkenalan dengan tahanan lain yang suka dipusreng oleh si Andre. Namanya Billy. Di situ, Billy bercerita kalau ia divonis hakim selama 18 bulan di penjara. Ia juga sudah merencanakan untuk melarikan diri dari penjara. Dikarenakan sudah tidak kuat karena selalu dipusreng tiap malam oleh si Andre. Tak lama kemudian, datang seorang tahanan yang memakai kursi roda bernama Malakai. Ia adalah seorang tahanan senior yang mengetahui segala informasi di penjara tersebut. Anything you need, I'm the man to see. Hari demi hari dijalani Kyle dengan penuh kesabaran. Sewaktu sedang asik makan siang, tiba-tiba saja Andre datang dan langsung meludahi mangkuk makanannya si Kyle. Pada saat sedang asik tidur, Kyle mengigau dan hampir maut karena dicekik oleh si John. Don't ever touch me again. The world's got too much noise. Dan puncaknya, ketika sedang bekerja, para anak buahnya si Andre ngegebukin si Kyle. Di sana, para polisi yang melihat hanya menontonnya saja. Setelah itu, Kyle dimasukkan lagi ke ruang isolasi.
Pada saat hujan, air hujan masuk ke dalam ruang isolasi, tercampur dengan air comberan yang bau menggenangi kamarnya si Kyle. Di situ, akhirnya Kyle mengerti dan tersadar kalau di penjara ini hanya kekerasanlah yang bisa melindungi dirinya sendiri. Dari situ, Kyle mulai latihan. Setiap hari, Kyle memanjat tembok, pull up, push up, dan latihan tinju. Angkat barbel selalu pilih yang paling berat. Angkat kayu selalu pilih yang paling gede. Ketika hujan, orang-orang mah ngopi, Kyle malah latihan lari. He's ready for the spark. Setelah latihan beberapa bulan, tanpa disadari rambutnya pun sudah gondorondong. Dan akhirnya Kyle pun bertanding di Sparka untuk pertama kalinya. Yang menjadi lawannya adalah si tukang push rank, yaitu Andre. Para polisi dan juga tahanan lainnya bersiap-siap untuk memasang taruhan. Dan pertandingan pun dimulai oleh seorang pria cantik. The party is about to begin. Di situ, Kyle berjuang dengan sekuat tenaga. 1, 2, 3 kali ia berhasil memukul Andre. Akan tetapi, Andre membalasnya dengan puluhan kali. Sampai Kyle yang sudah tergeletak tak berdaya ditarik ke tiang hingga bijinya hampir tersisa 1. Di situ, Kyle langsung membalas dengan menendang bijinya si Andre. Dan kemudian langsung menggeragoti lehernya si Andre. Polisi yang melihatnya langsung berusaha memisahkan mereka. Namun Andre yang digigit sadis oleh Kyle sudah meninggal. Semua orang yang melihat Kyle di tempat itu pun sangat terkejut. Secara langsung mereka melihat sendiri Kyle menggigit leher Andre hingga tewas. Dan mendengar suara teriakan Kyle yang seperti binatang buas. Feels good, doesn't it? Setelah berhasil mengalahkan Andre, Kyle menjadi petarung terkuat baru di penjara. Setiap hari ia bertarung. Pertarungan demi pertarungan ia menangkan demi untuk bisa bertahan hidup. Karena yang kalah tidak akan diberi ampun alias akan mati. You finish him. Finish him. Hal itu membuat jenderal polisi di penjara tersebut sangat bahagia. Dikarenakan ia selalu memasang taruhan besar untuk kemenangannya si Kyle. Jenderal polisi dan polisi lainnya pun mendapatkan banyak cuan. I put him in the dance, give you a chance to win back your money. You think you're a winner. When you bend to play their game, you're a loser. Setelah itu, Kyle menjadi salah seorang yang dihormati di penjara tersebut. Ia juga mencukur dan membuat gaya rambutnya menjadi keren. Walaupun benjol di jidatnya nggak hilang-hilang, Kyle tetap terlihat keren. Sementara Billy sangat berbeda dengan Kyle. Ia tidak mau mengikuti kekerasan yang ada di dalam penjara. Di setiap ada kesempatan, ia selalu mencoba melarikan diri dari penjara. All colors are where they're supposed to be. Sampai sewaktu malam, pada saat Billy ingin mencoba melarikan diri, ia ditangkap oleh para penjaga sewaktu ingin kabur. There is no escape. Akibat dari percobaan melarikan dirinya, Billy mendapatkan tambahan masa tahanan. Para polisi tidak mau memukul Billy dikarenakan wajah gantengnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan banyak cuan, yaitu untuk di-push rank oleh tahanan lain. Yang ternyata Malakai bekerja sama dengan para polisi agar Billy mendapatkan tambahan masa tahanan di penjara. Malakai terpaksa melakukan hal itu demi untuk mendapatkan obat yang dibutuhkannya agar bisa bertahan hidup. Malachi set Billy up.
I guess everybody has their price. John yang mengetahui kalau Malakai berkhianat kepada Billy tidak memberikan ampun. Ia membakar Malakai hidup-hidup dengan sebotol pertamax. Malam harinya, Billy dipaksa pusreng oleh seorang tahanan yang baru saja datang dari penjara lain bernama Valia. Di situ, Billy memberontak sampai akhirnya Valia mengajarnya sampai sekarat. Sebelum kematiannya, Billy mengatakan sesuatu kepada Kyle. Jangan biarkan mereka merubahmu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Don't let them turn you into something you're not. Keesokan harinya, pertandingan Sparka pun dimulai. Yang ternyata lawannya Kyle adalah si Valia. Valia didatangkan oleh temannya sang jenderal dari penjara lain khusus untuk bertarung melawan Kyle. Ladies and gentlemen. Di situ, Kyle tidak mau bertarung. Ia lebih memilih jongkok seperti orang ingin boker dan tidak mau melawan. What you doing? Hal itu membuat sang jenderal polisi merasa sangat malu di depan para tamunya. Dan akhirnya Kyle diborgol di tiang lapangan. Ia akan dibebaskan jika mau bertarung kembali. Let me know when you're ready to fight. Berhari-hari, siang dan malam, panas dan hujan, Kyle bersikeras tidak mau bertarung sampai ia lemas karena tidak diberi makan. Semua tahanan yang melihat Kyle sangat terharu dengan semangat penolakannya Kyle untuk tidak bertarung. Dari situ, para tahanan lainnya pun mengerti bahwa semua pertandingan di dalam penjara pemenangnya hanyalah para polisi dan sang jenderal. Para petarung dan tahanan lainnya hanya sebagai korban saja. He's an idiot. He should have fought. He is fighting. Yang akhirnya semua geng di penjara tersebut berdamai. Mereka bersatu dan sepakat untuk berhenti bertarung di pertandingan Sparka. Together, we could all win. I want to fight. Now! Mengetahui hal itu, sang jenderal polisi pun merasa sangat marah. Akan tetapi, sang jenderal tidak berani membunuh Kyle dikarenakan jika Kyle dibunuh, ia akan menjadi pahlawan. Yang kemudian, Kyle pun akhirnya dilepas. Sang jenderal polisi pun membuat suatu rencana untuk membunuh Kyle, yaitu dengan melepas salah seorang tahanan yang datang dari Pulau Paradis. Yang mana tahanan tersebut mempunyai tubuh yang sangat besar. Orang-orang di sana memanggilnya dengan julukan Titan. Dengan membabi-babi, sang Titan mengejar-ngejar dan memukul Kyle. Akan tetapi, di situ Kyle tetap tidak ingin bertarung. Bukannya melawan, ia malah memukul tembok terus-menerus. Dan pada saat Kyle memukul pintu, seketika tanpa disadari dan tanpa diduga-duga, sang Titan tersebut tiba-tiba saja melepaskan Kyle. Yang ternyata setiap Kyle dikurung di ruang isolasi, Kyle selalu mendengar tahanan sebelah yang selalu mengetuk dinding. Di situ, Kyle pun selalu membalas ketukan tersebut, yang akhirnya mereka pun menjadi teman misteri. Dan ternyata teman misteri itu adalah si Titan tersebut.
Seketika sang Titan pun tersadar kalau teman sebelah kamar yang selalu membalas ketukan dindingnya itu adalah si Kyle. Sang jenderal pun kebingungan dan memerintahkan anak buahnya untuk menembak si Kyle. Continue the fight. Hey! Kill me! Come on, shoot me! Akan tetapi, sang Titan tersebut melindungi Kyle dari tembakan tersebut. Lalu, ia menghajar para polisi tersebut sampai menyebabkan pintu tahanan menjadi jebol. Para tahanan yang marah pun memberontak. Mereka membuat kerusuhan dan ada yang berusaha kabur dari penjara. Sementara Kyle bertemu dengan si John, yang ternyata John bukanlah pembunuh sadis. Ia adalah orang baik-baik. Orang yang mati di tangannya adalah para penjahat yang tidak mempunyai hati. John adalah still in the house. John menulis sebuah buku yang berisi bukti kejahatan polisi selama bertahun-tahun. John menyuruh Kyle untuk melaporkannya saat ia bebas. John sudah mengatur semuanya agar Kyle bisa keluar dari penjara, yaitu dengan mengikuti pertandingan Sparka untuk terakhir kalinya. Dikarenakan menang atau kalah, sang jenderal pasti akan menyuruh anak buahnya untuk membawa Kyle pergi untuk dibunuh. Dan saat itu adalah saat yang paling tepat untuk Kyle kabur dari penjara. Keesokan harinya, Kyle bertanding lagi di Sparka. Dengan teknik Brazilian Jiu-Jitsu-nya, Kyle mematahkan tangannya si Valia dan memenangkan pertarungan tersebut. This is for Billy. Good luck. Kemudian, Kyle dibawa ke garasi mobil. Di sana, John tiba-tiba muncul dan menggetok polisi. John menyuruh Kyle untuk memakai seragam sang jenderal dan menggunakan mobilnya untuk keluar dari penjara. Sementara dirinya akan tetap berada di penjara karena masih mempunyai sesuatu hal yang harus dilakukan. Dengan santuinya, Kyle mengendarai mobil sang jenderal berhasil keluar dari penjara. Sementara di penjara, John masuk ke ruangan sang jenderal. Ia mencabut gigi sang jenderal menggunakan tang sampai maut dan duduk santai sambil meminum sisa Amergold milik sang jenderal. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu. Dan cerita pun tamat.